Viral skema bayar kuliah di ITB memakai pinjol, begini penjelasan kampus. Viral soal kebijakan ITB atau Institut Teknologi Bandung yang menjadikan skema cicilan pembayaran uang kuliah via pinjaman online atau pinjol. Pihak kampus menjelaskan soal skema pembayaran cicilan uang kuliah ini. Dilansir pada Detik Jabar, jagat media sosial X dihebohkan oleh unggahan sejumlah akun yang menyebutkan ITB bekerja sama dengan pinjol agar mahasiswa bisa mencicil uang kuliah sebanyak 6-12 kali. Disebutkan ITB melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni Dana Cita terkait akan hal itu. Pada poster juga dicantumkan bahwa pengajuan cicilan dilakukan tanpa down payment dan tanpa jaminan apapun. Lewat keterangan tertulisnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Aswanto menjelaskan perihal pembayaran uang kuliah dengan cara dicicil. Naomi menjelaskan pada pasal 9 ayat 1 Permendikbud nomor 25 tahun 2020, mahasiswa wajib membayar uang kuliah tunggal atau UKT secara penuh pada setiap semester. Kewajiban ini mengikat mahasiswa dan wajib ditunaikan oleh setiap mahasiswa. Mahasiswa ITB yang diterima melalui jalur SNBP dan SNBT memiliki tanggung jawab membayar UKT yang terbagi dalam 5 kategori, yakni UKT 1 sebanyak Rp0 sampai UKT 5 dengan UKT pembayaran yang tertinggi. Sedangkan mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri bertanggung jawab membiayai pendidikan secara penuh. ITB tidak memberikan subsidi biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima jalur IUP dan SMITB, kecuali bagi mahasiswa SMITB pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK yang berasal dari SMA atau MA di wilayah 3T. Untuk metode pembayaran, Naomi menjelaskan bahwa ITB memberikan banyak pilihan yang dilayani oleh beragam bank, mulai layanan virtual account maupun kartu kredit, hingga melalui lembaga non-bank khusus pendidikan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dilansir pada keterangan tersebut, khusus bagi mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran UKT, ITB melalui Direktorat Kemahasiswaan ITB menyediakan prosedur pengajuan keringanan UKT dan cicilan UKT pada setiap semester bagi mahasiswanya. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPR, Ubaid Matraji, skema ini berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan utang yang ketika gagal bayar dapat berujung pada praktik intimidasi. Begini penjelasannya, orang yang jelas-jelas tidak mampu itu punya hak dibantu, tapi ini tidak. Dibikin celah pinjol supaya mereka secara sistemik terbelit utang dan tidak bisa bayar, apalagi ada intimidasi. Itu seni pemerasan, begitu kata Ubaid kepada wartawan BBC News Indonesia pada hari Jumat tanggal 26 bulan Januari. Senada dengan itu, seorang mahasiswa ITB yang tidak mau disebutkan namanya mengaku kini terancam tidak bisa meneruskan studinya. Gak bisa bayar ya gak bisa kuliah, begitu katanya. Kerjasama ITB dan Dana Cita menjadi perbincangan di media sosial setelah akun ITB PES mengunggah cuitan kritik atas skema pinjol itu di aplikasi X yang dulu bernama Twitter. Hampir setiap semester saya mengajukan keringanan sistem, tapi nggak bisa disubmit, cuma bisa unggah dokumen saja. Padahal saya sudah berikan semua surat-surat yang dibutuhkan karena kondisi saya memang pantas mendapatkan keringanan, apalagi karena goncangan ekonomi post-Covid. Budi mengaku beruntung karena pada masa itu, meskipun diberikan penangguhan, tapi tetap bisa mengikuti perkuliahan. Situasinya ini berubah ketika ada aturan baru yang menyebut bahwa mahasiswa harus membayar dulu UKT setidaknya 40% untuk mengikuti kelas. Kalau nggak bisa bayar ya nggak bisa kuliah, orang tua saya jadi harus minjem sana-sini untuk bayar, begitu kata Budi. Dengan besaran tunggakan UKT yang mencapai puluhan juta, Budi mengaku bingung lantaran terancam tak bisa menyelesaikan studinya. Di saat itulah, pihak kampus menyarankan mengajukan pinjaman online lewat platform Dana Cita, hingga akhirnya Budi merasa terpaksa harus mengikuti saran dari kampus tersebut. Viralnya unggahan akun X ITB PES mengenai skema cicilan untuk pembayaran uang kuliah di Institut Teknologi Bandung ini seperti pinjaman online tadi. Dalam unggahan tersebut tampak brosur dari ITB bertuliskan program cicilan kuliah bulanan di ITB yang menyediakan cicilan selama 6-12 bulan. Mahasiswa ITB yang hendak melakukan skema cicilan ini dapat mengajukan tanpa uang muka atau down payment dan tanpa cicilan. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Aswanto, membenarkan bahwa ITB memberikan layanan bagi mahasiswanya untuk melakukan pembayaran uang kuliah dengan cara dicicil. Untuk memberikan layanan ini, ITB telah bekerjasama dengan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang resmi dan terdaftar di OJK. Naomi mengklaim bahwa beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, banyak yang menjalin kerjasama dengan LKBB tersebut. LKBB yang dimaksud ini
khusus bergerak di bidang pendidikan. Selain ITB, terdapat banyak PTN atau PTS yang bekerjasama dengan EKBB yang dimaksud. Begitu jelas Naomi pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. ITB sendiri bekerjasama dengan EKBB ini sejak Agustus tahun 2023. Tujuan dari layanan ini adalah untuk mempermudah mahasiswa yang mengakses pendidikan karena uang kuliah bisa dicicil. Kerjasama ini tentu menguntungkan bagi masyarakat dan mahasiswa karena terdapat kemudahan dalam membayar uang kuliah. Begitu jelas dari Naomi. Ia menyinggung kemudahan bertransaksi masa kini yang dapat diakses. Ia menyinggung kemudahan bertransaksi masa kini yang dapat diakses melalui banyak cara. Kemudahan inilah yang hendak diadopsi oleh ITB agar masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan. Melalui kerjasama dengan LKBB, mahasiswa dapat membayar melalui berbagai bank seperti virtual account hingga kartu kredit master atau Visa. Juga menyediakan pilihan LKBB yang dapat membantu masyarakat atau mahasiswa yang tidak dapat membayar langsung dengan fasilitas cicilan, ungkas dari Naomi. Mungkin begitu penjelasan singkat dari viralnya ITB yang menggunakan pihak ketiga atau jasa pinjaman online, yaitu Dana Cita, untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa-mahasiswanya. Saya Rianto, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.